Loh, orang yang makan babi itu kelak nanti akan dibakar api loh oleh Tuhan. Di dalam Yesaya 66, mau kamu dibakar api? Kenapa rupanya kalau dibakar? Waduh, udah nggak benar itu kalau kau biarkan dirimu dibakar Kau udah api masuk surga sementara. kau. Minimal saya percaya Yesus itu utusan Tuhan, Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan, itu sudah mendapatkan Jaminan. tiket jaminan hidup kekal. Ya makan babi ini jaminannya. Yesaya 66 itu akan dibakar dengan api, dihanguskan dia. Kamu mau? Yalah, banyak hayalan kau. Lu kebanyakan kok kitab Berarti dalil yang Yesus ngajarin ngayal gitu. iya. Tambah Di dalam lagi yang kitab satu ini. Di dalam kitab yang kamu gunakan, kitabnya orang Yahudi, jelas dikatakan bahwasanya Apa itu? Tuhan akan datang, Tuhan menghukum segala yang hidup dengan api, dengan pedangnya, dan orang-orang mati terbunuh dengan banyak. Yaitu dia yang mengikuti orang yang memakan babi dan binatang-binatang jijik, binatang-binatang serta tikus, balesu. Yesaya 66 nomor 16 sampai nomor 18. Kamu mau rupanya dibakar api sama Tuhan? Mau, kenapa Mau. rupanya? Oh, berarti kamu menantang Tuhanmu sendiri. Iya, kenapa? Wah. Kau udah masuk surga kau. Udah masuk surga kau. Belum. Nah, tapi Yesus Sama sudah lagi. duluan di sana. Yesus sudah ada di sana. Yesus nggak makan babi. Ya, Yesus Yesus sunat. kau. Yesus puasa. Dia sujud dalam beribadah, nyembah satu Tuhan. Dan dia sudah mewakili aku di Udah kenal sana. Yesus kau. Nah, sekarang yang Kenal mewakili Yesus kau. pemakan babi di surga siapa? Sudah ada nggak? Maksudnya? Yesus itu tidak makan babi, dia bersunat, dia berpuasa, dia sholat dalam beribadah, menyembah kepada satu Tuhan, dan dia telah mewakili saya. Nah, wakil penyembah Yesus sudah ada nggak di surga? Ada Sun Kokong. Oh, Gurunda ini yang di bawah minta turunin si Hotang, tapi gimana nih? Gak usah, biarin aja di sini. Oh, biarin ya. Jadi netizen ini Gurunda pengen ketawa ngakak, jadi biarin aja ya, ngawur juga. Iya. Emang gak ada ilmu si Kutang ini. Sun Gokong dibaptis di mana? Dia dibaptisnya percik atau selam? Sun Gokong. Dengan Ini api. kok mau kayak mana? Dia dibaptis dengan api dia. Oh. Kirain dibaptis pakai Ye- tapak Buddha. Yesus itu membaptis dengan api loh nanti. Gimana itu ceritanya? Son? Sama-sama spermanya kita, tapi banyak kali Honorius, dapat Honorius ini ya. ya. Iya betul. Kita sama-sama sperma betul. Tapi kau lahirnya lewat lubang belakang. Buktinya kau Kau nantang udah kasar Tuhan kau tadi. ngomong. Udah Loh, kasar kau ngomong. kamu lebih kasar terhadap dirimu. Kau bilang kau nantang Tuhan. Lain itu arahnya bos. Lain apa arahnya bos? Gimana ceritanya lain arahnya? Kau katakan dirimu tadi biarlah aku masuk neraka. Kau main kata-kata pintar kau. Loh tadi kau katakan dirimu itu apa? Kau katakan dirimu itu Lihat menantang saudaraku tadi Tuhan. yang Kristen. Kau tantang Tuhan. Kau bilang iya. Kan gitu. Aku lihat tadi saudaraku Kristen. Kau Kenapa? menyimakkan segala perkataanmu. Dibantahnya perkataanmu. Banyak kali membelamu. Yang kawan-kawan membela kau. Belum lagi sih Kamu- dijelaskan saudara saya. Udah banyak orang bentang kan. Tapi kau kalau ngomong kami diam, dengar. Ajarilah bos, tertib. Ngajarin lagi. Perhatikan itu. Udah kuperhatikan tadi. Si siapa si Purba tadi itu. Nah, terus? Aduh. Dia membantah perkataanmu. Nah, terus apa bantahannya? Apa bantahnya? Ada cara nulang di sini, di live ini ada cara nulang. Kurasa kau di Udah kampung kau kuperhatikan itu. kau bro. Udah Kurasa kau di setiap tempat live kau kau, tinggal setiap live. itu. Nggak ada orang yang bisa hidup bertetangga samamu. Iya kan? Benar kan? Uco. Benar nggak? Jangan-jangan istrimu juga udah nggak ada di rumah ini. Uco. Uco. Pak, pintar kali kau main kata-katamu. Itu kan? Aku simak-simak setiap di live. Pintar kali Kau kau. macam opa-opa main kata-kata kau. opung-opung umur 80 tahun kau naik ke sini di Komal. Bisamu cuma nasihatin aja terus orang. Sudah benar hidup kau rupanya. Koin kau haram atau halal? Hey, Lu juga anak gue Apa dia tanya? satu.
Lu ada Gini, koin bro. itu satu itu. Gini, Haram bro. halal itu. Nggak, lu koin lu satu itu. Haram apa halal? Gini bro, setiap kamu Oh iya ajak- iya iya buat netizen, agama buat lain, netizen yang di agama bawah, lain. kasihan nih, koinnya kan cuma satu. Kasih sepotong atau separuh, ada nggak koin yang sepotong? Kasih ke Nah, ini gitu. tuh, udah Woi dua. kocok, Nah, dengar itu dulu aku hati-hati ngomong. tuh. Kau Cok, dengerin dulu. Gua mau minta koin buat lu, Cok. kau kocoknya kau. Kasih Orang sepotong aja, nggak usah satu. ngomong Koncok ada nggak? Apa tuh konco, Bre? kocok, tahu kau kocok? Udah tahu aku. Tuh 11 Tahu. tuh, nambah 12, Wah, 15, 16 tuh. Woi, Wah, woi si Juma, Hotang. kalau Itu kau nggak itu haram nggak itu koin BNT? perkataan Nah, orang, Kutang, jawab dulu kutang. tuh, koinnya haram nggak? banyak koin. Koinnya haram nggak? Kenapa Koinnya haram kau nggak itu? bicara ku tengok bisik-bisik Hotang? Udah, jangan dikasih lagi, udah si Hotang, udah cukup segitu buat beli ini cengek, rawit. Dicengket. Si Hotang, sebentar Soalnya kalau sudah. saya ke Medan mau nggak jumpa sama aku? Mau nggak? Aku mau belikan ini kutang dari Makassar bawa ke Medan. Mau nggak? Sama legging macan tutul. Mau? Enggak, buat orang di rumah, bukan untuk si Hotang. Si Hotang ini kan laki-laki masa. Oh iya benar-benar. Untuk oleh-oleh dari Dewa nitip Makassar. baju ya? Dewa nitip baju buat si Otang bang ya? Boleh ya? Yang Tapi pakai ya nanti ya Otang ya. Kebetulan di rumah ada daster Ya ini. Ustadz Peri, Boleh ya? Ustadz Peri bentar ya Ustadz Peri ya. Di rumah ada Nanti daster ini. nyalanin ntar. aku serius loh si Otang. Kalau aku ke Medan bisa jumpa nggak sih? Ngopi-ngopi gitu kita ngobrol, foto bareng. Boleh nggak? Gini ya bang Juma. Iya. Atau Iya, Juma gimana? gitu ya. Iya. Ikutinya perkataan bagus, ada manfaatnya. Cuma Ya. kalau Iya. ada oknum yang tidak bagus, biasa aja, jangan dilempar-lemparkan yang lain, singgung yang lain. Agak berkelas gitu. dulu ngomongnya Bang Juma. Apa dia ngomong itu? Kau diam aja kau, aku udah ngikut di Bang Juma, bukan kau urusanku. Lu kalau sama Bang Bocah. Juma manja-manja ngomongnya ke orang lain ngegas kita terus dulu. gimana sih Kutang? Kau seperti kentut kau berbicara, bro. Suka mulai situ. Pelan sekali. Hari kan Si Otang. namanya Kau di Si Otang Otang kagak? Si Otang. salut aku. Si Hotang ini Sama adik saya. Si Hotang ini adik saya. Iya kalau ke Gurunda manja-manja, so dimasak-masakin. Orang lain Kalimantan. langsung ngegas lu. Aku Iya. ini Bang Juma yang tadi. Dulu sering nyisirin si Otang Iya ini. kan? Keren. Bang Juma, Kau keren Bang Juma, Iya. keren. beliin sisir. deh, Salut beliin aku. sisir. Sisir. Gimana, saudaraku, adikku si Hotang? Salut aku, minta maaf. Gini-gini, mantap. Aku yakin mantap. Cuma Ini mah pengen Jangan dikasih laki-laki koin. yang lain. Ngebaik-baikin Gurunda pengen dikasih koin. Ya udah, makasih. Nanti kalau aku ke Medan kita jumpa ya. gak gitu caranya. Aku mau traktir kamu makan durian ucok. Mau nyunat itu. Bang Juma sekarang jadi dokter sunat itu. Si Otang, hati-hati. Ah, Ketemu aku sunat. sunat aku Oh udah disunat? Apa leher? supaya nggak ada jin motonya bro. Oh. Tahu gak jin Nggak. moto? Dewa boleh nanya nggak ke Bang Juma? Bang Juma Dewa boleh tanya nggak? Boleh. Ini mengenai masalah sunat Bang Juma ya. Konon katanya kan diganti sama sunat hati. Sementara menurut kitab Kejadian 17 nomor 7 sampai 14 yang namanya sunat itu kan motong daging kulub. Betul tidak? Iya, Kalau sunat hati ada kulubnya nggak Bang Juma? nggak ada. Oh ya udah. berarti kirain hati punya kulub Bang. Ya lanjut. Nggak, sunat hati itu maksudnya membuang kesombongan, keangkuhan, tunduk kepada perintah Tuhan gitu. Iya, Itu iya, sunat iya, iya. hati. Tidak Iya, iya, congkak, tidak sombong gitu. Nah, kalau sunat kulub itu menundukkan jasad ini terhadap perintah Tuhan. Situ. Jadi kalau Nabi Ibrahim anaknya yang disunat, maksudnya lehernya yang ingin dipotong gitu kan. Tapi mereka ikhlas. Ini kadar perintahnya diturunkan levelnya, cuman motong sedikit aja. Nah, siapa yang taat beriman, siapa yang tidak taat kufur gitu. 1 Iya. Korintus 11 nomor 1 diterangkan bahwasanya orang yang tidak bersunat itu
disebutkan bukan 1 Korintus. Berapa 1 itu? Ya? Korintus 15 ayat 1. Iya, dua ini Bang. Galatia 2 nomor 14. Barang siapa yang tidak bersunat itu hidup secara kafir. Ya. Gitu. Ini Begitu Firmansyah dari tadi izin naik host pengen dapat koin. Di sini nggak ada yang kayak gitu ya Bang. Kalau mau naik nggak usah nggak usah ini kita di sini nggak bisa kayak gitu. Kalau hanya untuk dapat koin nggak ada di sini. Bercanda dia itu Bang. Nggak ada di sini. Oh ya. Ini saya naikin Ustadz Ferry dulu ya si Otang. Dan lumayan ini ada 22 koin. 29 Lumayan. orang ini Gurunda gimana ya? Satu menit kayak kemarin. Ya. Jangan 1 menit 1 pertanyaan. Iya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenal ya, untuk yang belum kenal, untuk Sugi sih udah kenal. Terkait si kuli tadi nih pada teman-teman, mungkin aku sedikit agak punya pendapat berbeda mengenai dia akan bersyahadat mengenai apapun landasan alasan dia memeluk. Sebenarnya kapasitas atau otoritas kita nggak punya hak untuk menolak hal tersebut karena berdasarkan dalilnya yang aku ambil ada satu riwayat yang mana saat terjadi perperangan antara kaum muslimin dan kaum kafir, saat itu salah satu sahabat kita akan segera mengeksekusi musuhnya si kafir ini, menebasnya. Tiba-tiba si kafir ini bersyahadat di depan dia. Nah, di saat itu dia akan menebas, si kafir ini bersyahadat, dia terhenti dan dia berpikir sejenak bahwa dia ini bersyahadat hanya karena terjepit. Nah, seperti itu. Di saat dia terjepit, makanya dia bersyahadat. Setelah itu, dia pasti akan ingkar lagi seperti itu. Akhirnya, dia yang sudah bersyahadat, akhirnya dia ditebas dan akhirnya dia meninggal. Saat sahabat Rasul ini selesai berperang, dia dipanggil dan ditegur langsung sama Rasul. Kenapa kau tebas dia? Dia bersyahadat, dijelaskan. Kalau si fulan itu begini. Mungkin dia karena saat terdesak oleh pedangku, maka dia bersyahadat. Langsung Rasulullah menegur dengan secara keras, apa kau belah dadanya? Seperti itu. Jadi aku punya pendapat seperti itu sih. Cuman kembali ke kalian lagi sih kalau seperti itu sih, teman-teman. Baik, saya tanggapi ya. Jadi kita kan sudah menanyainya tadi, ya sudah menanyainya apa alasannya. Beliau menjawab karena suasana, karena di sekitarnya Muslim dan sebagainya. Jadi jawaban dia itu sudah mewakili gitu loh. Jadi kita ini ya meragukan gitu. Kalau alasannya cuma seperti itu ya benar yang dikatakan Bang Dewa itu tadi. Nanti pindah di kalangan Hindu jadi Hindu dia. Nah jadi nggak ada salahnya juga kalau kita suruh belajar dulu deh. Belajar dulu benar-benar tentang Islam supaya ketika masuk Islam itu dia tahu ya dan mampu untuk menjalankan segala perintah Allah itu tadi. Nah sementara kalau di dalam peperangan itu tadi kan nggak ditanya-tanya itu. Yang penting alasannya karena terdesak begitu aja kan. Nah kalau tadi kita sudah menanyainya begini ya, begitu Bang. Ya mohon maaf lah kalau itu mungkin dianggap kesilapan bagi kita gitu. Karena kita sudah sering di-prank. Kita nggak menyalahkan Bang, cuman kan namanya kita kan bersaudara, alangkah indahnya saling mengingatkan. Namun alangkah indah juga tadi Bang ketika kita berprasangka baik, ketika dia memeluk Islam, dia memang kalau seandainya dia belum punya pengetahuan, kenapa saat dia sudah memeluk Islam dia belajar. Nah tugas kita ini sebagai yang sudah Islam mungkin dari sejak lahir atau memiliki kelebihan atau wawasan yang lebih dibanding dia, mungkin kita bisa bimbing, kita sampaikan tetap. Jadi bukan sebatas hanya membimbing dia bersyahadat setelah itu kita lepas, nggak begitu sih kalau pribadi saya ya. Tapi kalau abang-abang saya nggak tahu gitu. Mungkin begitu sih Bang. Jadi terlepas dari kita di ruang diskusi ini, mungkin kita bisa sampaikan seperti itu. Mungkin kalau saya salah atau ada kehilapan mohon dikoreksi. Iya, mohon sama-sama juga kita saling mengoreksi jika ada kekhilafan. Karena gini Bang ya, kita ini sudah sering kena prank gitu ya. Sudah sering kena prank, aku bersyahadat, nggak taunya cuma ngeprank doang gitu loh. Ya, jadi kita ingin benar-benar orang yang bersyahadat itu betul-betul mengerti Islam gitu ya. Dan tidak ada salahnya juga yang Ustadz katakan setelah bersyahadat kita bimbing gitu ya. Itu kan kalau dekat dengan kita gitu kan. Tapi kan permasalahannya ini entah orang mana, siapa yang apa kan kebiasaannya gitu. Kalau orang-orang seperti ini yang kurang serius itu ya begitu syahadat hilang sudah. Nggak bisa kelacak lagi gitu Bang.
Ada beberapa orang kemarin itu yang ngeprank ke saya itu, saya mau bersyahadat, bahkan sudah dikasih nomor teleponnya. Nah, sekarang hilang sudah. Tapi gini ya jadi Pak, dari maaf, beberapa- maaf saya potong Pak Sugi maaf Ya. saya potong ya. Tapi kalau menurut hemat saya, menurut logika saya, ini logika saya yang bodoh ya. Kalau misalkan dia benar di kalangan Muslim, saya nggak seudon ke dia ya, nggak seudon sedikit pun. Kalau misalkan benar dia niat mau syahadat, terus dia ada di kalangan Muslim, kenapa enggak langsung ke masjid di situ, samperin dulu ustadz yang ada di situ, itu loh maksudnya. Itu kan akan lebih afdol kalau misalkan bersyahadat di dalam masjid. Saya bukannya curiga ke dia, bukannya apa-apa. Itu justru saya senang kalau misalkan lebih banyak yang bersyahadat. Saya senang banget. Tapi alangkah baiknya kalau nyamperin ke masjid langsung bersyahadat di masjid. Kan dia di kalangan Muslim di situ, gitu loh. Betul, syahadat itu hidayah, betul. Tapi di situ kan pasti ada ustadz di dekat dia kan, karena dia tinggal di kalangan Muslim. Kecuali kalau dia tinggalnya di Amerika, di Italia atau di jauh dari masjid, baru kita iniin, gitu kan. Gurunda gimana? Komen Gurunda, silakan Gurunda ditanggapi. Mudah-mudahan kalau saya salah silakan diluruskan Gurunda. Mohon maaf, beribu maaf. Ya, baik. Jadi kalau saya melihat tadi itu sebenarnya saya diingatkan dengan seseorang gitu. Saya masih menerawang ya, mudah-mudahan saya keliru. Saya mendengarkan itu mirip suara Bro Admin gitu. Betul. Itu yang saya dengarkan tadi gitu. Nah, kalau misalnya kita syahadatkan, tadi, itu bisa jadi kita syahadatkan. Ya, itu misalnya dia adalah Bro Admin, lalu kemudian saya sebenarnya menunggu jawaban kenapa mau syahadat, karena ini kan dialog lintas agama. Dia tinggal mengatakan saya mendengarkan debat antara si fulan dengan si fulan. Saya menyimak dan sebagainya. Tapi ketika ditanya apa alasannya, karena mayoritas Islam, kata dia. Nah, namun setelah saya ingin menimpali, ini suaranya Bro Admin. Ya, mudah-mudahan saya salah ya. Kalau itu suaranya Bro Admin, berarti kan seperti biasa kita hanya ingin dibully gitu, dicandai, habis itu dipamerkan di kumal-kumal Kristen. Tadi malam saya kerjain mereka gitu. Itu sih menurut saya. Tapi Ada yang kayak gitu gak sih? Emang Kemarin admin iya. tuh hujat ya? udah berapa kali? Tadi saya dialog deh. Yang tadi. Ya itu tadi saya kan mengatakan juga ini kayak suara Bro Admin kan, begitu tadi saya kan. Iya. Begitu tadi saya. Nah, namun kalau misalnya beliau itu serius karena hidayah, kalau karena hidayah, selain daripada nyawanya yang tidak ditanggung ya, bisa jadi besok akan naik lagi kalau karena hidayah. Alhamdulillah kemarin saya sudah syahadat di masjid ini bang, saya yang kemarin gini-gini. Nah, barulah kemudian ini kita jadikan sebagai pelajaran gitu. Oh, ternyata ada yang benar-benar serius malam itu mau bersyahadat kan gitu. Saya kira begitu dari saya. Selama ini kan bukan menghujat ya, setahu aku kayak. Bukan, Nggak apa-apa. Kayak jadi gini. Ini sebentar Pak Peri, saya tanya dulu ke Pak Peri. Ini aku bang, tuh itu nongol orangnya nonton. Orangnya nonton. Ya bukan itu. Iya, kayaknya. dinaikkan Ini Bro aja Admin naik lagi. sini. Syahadat sini Bro Admin. Maksudnya kita tanya-tanyain dulu sampai sepahit-pahitnya. Pak Peri, Ustaz Peri, saya tanya sedikit ke Ustaz Peri ya. Jangan panggil Ustaz Peri aja. Pak Peri, menurut Pak Peri ya, abdol mana lebih abdol mana syahadat di sini dan syahadat di masjid, di dalam masjid. Sedangkan kan dia dekat masjid di situ. Betul. Dikelilingi Mungkin oleh gini, umat Islam. Kalau bicara abdolnya sih lebih abdol dia datang ke masjid, di sana dia akan dibimbing dan di sana juga ada ustadz dan dia akan juga diberikan mungkin sertifikat dan nanti mungkin di sana juga apabila dia menemui kesulitan dia bisa diajarin. Terus kalau memang pun dapat cibiran atau pertentangan di keluarganya dia mungkin bisa mendapatkan seperti kayak kalau di Moalaf Center di Moalaf Center itu mungkin bisa dibantu perihal di kesulitannya yang dihadapi seperti itu sih. Namun mungkin dia orang yang akan bersyahadat ini yang berniat untuk mualaf itu dia harus ngumpulin keberanian benar-benar karena dia berkecamuk itu batinnya perang sendiri itu yang setahu saya ya karena nah, saya alhamdulillah itu bisa ngebantu beberapa adik-adik saya dulu bisa bersyahadat mualaf yaitu
dari pertemanan, main game, apa segala macam itu semua rata-rata saat mau datang ke ustadz mau ngambil syahadatnya itu muka mereka pucat pasi segala sampai gemetaran segala macam. Jadi mungkin ada ketakutan, panik dia di situ. Nah, tugas kita ini sebagai seorang mukmin atau seorang muslim, coba kita bantu menguatkannya. Seandainya dia bermain-main, kita harapkan dengan dia bermain-main, Allah adalah sebaik-baiknya pengatur rencana. Mungkin bisa dia bermain-main ketika dia syahadat, hatinya betul-betul balik fitrahnya gitu. Tapi terlepas yang disampaikan semua teman-teman itu untuk kehati-hatian, tertakut kena prank, itu nggak salah gitu. Nggak ada yang salah di sini, nggak ada yang salah gitu. Jadi cuma menyampaikan aspirasi, pendapat. Namanya kita seorang muslim, kita berdiskusi, menyampaikan pendapat dengan cara yang baik, santun, saling menghargai, saling menyayangi. Nggak ada kita untuk menyakiti satu sama lain, enggak seperti itu. Ya betul. Tapi aku nggak setuju kalau dibilang lebih afdol di masjid syahadatnya, afdol di TikTok yang nonton banyak. Kan Islam. Ya Pak kuli apa tadi namanya, kuli bangunan apa kuli apa ya? Kuli proyek. Kalau ini kalau niat benar silakan naik lagi. Kalau emang benar niat benar silakan naik lagi, saya naikin. Kita akan pandu di sini bersama-sama. Itu masih ada ya? tadi, Coba di tag masih ada nggak dia? Ya, Bang Juma yang tadi itu udah bukan bro admin, bukan bro admin. Dewa yakin. Itu hanya Mirip, suara aja suaranya yang mirip. mirip. Betul, kalau suara mirip kita tahulah. Apa sih di dunia ini kan rata-rata yang mirip itu 7. Allah menciptakan 7 lapis langit. Allah menciptakan 7 hari yang sempurna, 7 hari yang baik. Surah pertama dalam Al-Quran ditulis Al-Fatihah 7 ayat. Dan ternyata kita di dunia ini mempunyai minimal 7 kemiripan. Baik itu suara ataupun itu wajah. Kemiripannya minimal 7. Apa buktinya? Contoh, pada saat Dewa main ke mall, tiba-tiba ada satu orang perempuan yang negur Dewa. Mas, pada saat Dewa nengok, maaf, saya pikir Ariel Noah katanya. Ternyata Dewa mirip Ariel Noah gitu loh Bang. Ya silakan kuli proyek, silakan kirim permintaan lagi. Kita di sini tidak seudon ya. Mudah-mudahan emang itu benar asli hidayah dari Allah. Semoga aja membukakan pintu hati Bang Kuli Proyek ya. Silakan minta permintaan naik lagi. Kita pandu di sini Bang Kuli Proyek. Tidak tahu nih saya juga. Ini di chat bawah teman-teman pada nanyakin tadi gimana di Rumika. Dimas ya. Tadi sempat di Rumika, sempat di kick juga sih di Rumika. Ya Miaron, tadi sempat. Siapa? Si Mikana sama Lina Wijaya tadi sempat masuk di rumah mereka. Siapa yang naik? Saya. Jadi ada satu sesi kebetulan dinaikin, ya saya coba sedikit diskusi mengenai itulah fondasi manifestasi keimanannya berdasarkan di mana. Akhirnya setelah penjelasan dari beberapa kumpulan, saya pakai dalil dari ayatnya mereka, akhirnya mereka nggak mampu jawab dan mereka akhirnya kepanasan, marah-marah apa segala macam, kesannya seperti itu. Saya bilang tenang Roh Kudus, tenang. Tapi akhirnya saya dikit. Oke Bang Kuli Proyek, kalau misalkan masih nyimak, masih ada, silakan naik ya Bang Kuli Proyek. Silakan. Dewa, Ini Yakuza belum ada 1 mantengin menit. terus kita. Belum ada 1 menit di kick. Belum ada 1 menit. Wallahi Dewa itu. Dia mengatakan kalau misalkan dia itu adalah mualaf gagal katanya. Dewa balikin lagi. Berarti kita sama-sama Bu ya. Saya juga murtadin gagal. Oke, kalau gitu kita gantian dulu ya sama yang ngejajar nih. Aduh banyak banget nih. Pak Peri. Ini Yakuza garis terdepan banget nonton kita mulu nih. Biasa Kores yang halangi, cuman Ustadz Sugi yang suruh cepet-cepet syahadat. Iya kayak biasanya gitu ya. Saya tadi Bang Hos manggil ya Bang Hos. Kalau yang tadi saya nggak berani Mas, jujur aja. Kalau yang tadi nggak berani. Soalnya keimanan dia itu bukan berdasarkan dari kestabilan akal dia berpikir, bukan. Tetapi berdasarkan dari keadaan. Saya tidak berburuk sangka kepada orang itu, tidak. Tetapi saya memberikan izin untuk belajar dulu gitu kan. Silahkan belajar dulu. Kalau misalkan sudah mantap, baru bersahadat. Saya pun tidak salah dalam hal itu. Nah, kalau di Islam tidak ada yang namanya dia masuk Islam itu gara-gara ketemu dengan Allah, tidak ada. Itu pun tidak fair ketika ada orang Islam murtad ngaku dia itu ketemu dengan siapa? Dengan Yesus. Pada saat besok lusa dia bermimpi ketemu Krishna, bertemu dengan Brahma, bertemu dengan Siwa, dia pun harus memeluk agama Hindu. Itu fair. Mungkin gini Bang, keadaan gitu. Kalau dikasih kesempatan lagi si Kuli boleh naik. Coba kita
sedikit interview, mungkin lebih ngerangkul dia. Jadi mungkin dia ada kesungkanan dibicarakan seperti apa. Ya, silakan. Ya, masih ada tuh Silakan di bawah Dewa turun. Silakan. Nggak apa-apa. Dewa turun Mas nggak apa-apa. Kuli, kalau Ya. kalau mau naik dulu. Coba kita sedikit ngobrol, tapi yang jujur gitu. Oh iya, ini Mbak De, betul. Ini room debat, bukan room nasihat. Setuju juga. Pokoknya saya setuju, pokoknya semuanya. Ya Bang Kuli, silakan Bang Kuli. Kita gantian aja dulu ya, Bang Peri. Nanti kalau ada Ya Bang nggak Kuli. apa-apa, Dewa aja yang turun. Nggak apa-apa. Dewa yang turun aja. Saya turun ya. Lah, Ya. gimana sih? Ya, Nanti saya saya turun naik ya. Emang- lagi kalau Bang emang Kuli ada? naik ya. Siap, Ada emang? saya turun Ya, ya. Bang Ferry di atas, Ustadz Ferry di atas, Bang Dewa yang turun dulu. Oke ya, oke. Ya nggak Emang apa-apa, Dewa yang kesepakatan turun ya. aja, pokoknya yes Makasih. aja. Makasih Ini banyak semuanya. Soalnya Bang Assalamualaikum. Dewa ini saingan saya juga ini. Waalaikumsalam. Nyari janda nih. Waalaikumsalam. Emang ada di bawah? Nggak tahu juga saya. Ih, Ini kita naikin 1 menit aja ya, satu orang soalnya ada banyak banget ini. Ya ini Bang Roni dari awal ini minta permintaan naik. Ada yang mau ditanyakan Bang Roni? Aduh, Kabur lagi, bukan dicentang ya, kabur sendiri. Ini ada Bang Andi Pradana. Pokoknya diperquick aja Bang Kores ya, 1 menit ya. ya. satu pertanyaan. Ya pokoknya 1 menit, satu pertanyaan bisa 3 minggu loh. Enggak lah, itu ngejelasin namanya, bukan bertanya. Halo Bang Bang- Andri. Bang Andri, halo. Selamat malam, Assalamualaikum. Ais. Kabur lagi. Ini altar, coba. Kita tes aja satu-satu. Melani naik sini. 2 karungin di atas. Altar. Selamat malam. Namanya altar.